Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi semester 2 kelas 10 IPA, yaitu tentang usaha dan energi. Oke, langsung kita masuk ke usaha. Di sini ilustrasinya misalnya ada sebuah benda dengan massa M, itu ditarik dengan menggunakan gaya sebesar F dan dia akan berpindah sejauh S. Nah, dari ilustrasi ini definisikan bahwa usaha adalah gaya yang diberikan pada sebuah benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Jadi seperti benda ini tadi, diberikan gaya ini sebesar F. Setelah ditarik dengan gaya sebesar F ini, maka benda yang bermassa M ini akan mengalami perpindahan. Jadi bisa kita tuliskan persamaan usaha adalah W sama dengan F gaya dikali dengan perpindahan, dimana di sini Ibu tuliskan keterangannya. W itu adalah usaha, satuannya joule, kemudian F itu tadi gaya, satuan Newton, S itu adalah perpindahannya, satuannya meter. Nah, tapi di sini yang perlu digarisbawahi, gaya dengan perpindahan ini harus sejajar. Jadi syaratnya di sini gaya itu harus sejajar dengan perpindahan. Ini maksudnya tanda sejajar ya. Jadi gaya yang digunakan untuk menghitung usaha itu harus sejajar dengan perpindahan. Nah, bagaimana yang ini kan tadi gayanya lurus ya, sesuai dengan searah dengan perpindahan. Bagaimana kalau misalnya gambarnya atau nanti kalian temukan di soal, gayanya itu tidak lurus seperti ini. Misalnya di sini ada benda bermassa M di sebuah bidang datar, kemudian ditarik dengan gaya seperti ini. Nah, gayanya mereng dan berpindah sebesar S. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Jadi harus diingat syaratnya bahwa gaya ini harus sejajar dengan S. Jadi kita cari yang S-nya kan ke arah sana, berpindah ke arah sana, berarti kita cari yang sejajar dengan S. Berarti kita bikin proyeksi seperti ini. Dan F yang ini, yang garis putus-putus ini adalah yang dipakai karena dia yang sejajar dengan perpindahan. Kalau seperti ini kan dia akan membentuk sudut. Taruh saja di sini sudutnya sebesar theta. Berarti gaya yang dipakai di sini adalah yang diproyeksikan, yang proyeksinya yang sejajar dengan S. Kalau di sini berarti dia jadi F cos theta. Nah, kalau misalnya ketemu gambar yang F-nya itu, atau di soal nanti F-nya tidak lurus atau berbelok seperti ini, jadi nanti rumusnya atau persamaannya akan menjadi W sama dengan F cos theta dikali dengan S. Kenapa cos theta? Karena proyeksinya terhadap X ini yang sejajar dengan S. Nah, jadi kita nggak bisa langsung pakai yang F yang ini karena dia tidak sejajar dengan S. Oke. Nah, usaha ini bisa bernilai 0, bisa bernilai positif, dan bisa bernilai negatif. Kita bahas dulu bagaimana jika usaha sama dengan 0. Bagaimana yang dikatakan usaha itu sama dengan 0. Jadi kita ulang nih, usaha kan katanya gaya yang diberikan pada sebuah benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Jadi sini perlu dilihat bahwa katanya mengalami perpindahan, maka itu yang dikatakan dengan usaha. Berarti kalau misalnya tidak mengalami perpindahan, tidak ada yang namanya usaha. Jadi usaha dikatakan 0 itu jika benda itu tidak berpindah. Contohnya kita tulis di sini. Dikatakan 0 jika benda tidak berpindah. Contohnya seperti apa yang dikatakan usahanya sama dengan 0? Misalnya di sini tembok nih. Kalian dorong tembok
Nah, saat kalian mendorong tembok, kalian dorong aja sekeras-kerasnya tembok itu, apakah dia akan berpindah? Tentu tidak, pasti tetap aja di situ. Nah, jadi kalian mengeluarkan, memberikan gaya terhadap tembok, tapi temboknya tetap di situ aja. Artinya dia temboknya tidak berpindah. Maka contohnya kalau seperti ini usahanya 0. Jadi seberapa keras gaya kalian, besar gaya kalian mendorong tembok, tetapi temboknya tidak berpindah, maka dikatakan usaha kalian adalah 0. Nah, sekarang bagaimana kalau usaha itu hasilnya positif? Saat seperti apa? Nah, kalau usaha itu sama dengan positif jika gaya searah dengan perpindahan. Usaha akan positif jika gaya searah dengan perpindahan. Contohnya seperti yang ini tadi. Nah, ini kan gayanya ke arah sana, S-nya juga ke arah sana. Jadi sama-sama satu arah. Gaya dengan perpindahan ini juga gayanya ke sana, perpindahannya ke sana. Maka nilainya nanti W-nya atau usahanya itu pasti positif. Nah, bagaimana kalau usaha atau W-nya itu sama dengan negatif? Itu jika usaha akan bernilai negatif jika gaya berlawanan arah dengan perpindahannya. Contohnya apa? Contohnya ketika kalian naik motor atau mobil, kemudian kalian ngerem, sedang direm gitu ya. Nah, ketika kalian naik motor atau kalian naik mobil itu motornya atau mobilnya direm. Nah, itu usahanya sama dengan negatif atau usahanya akan bernilai negatif. Kemudian nanti juga kalian akan menemukan mencari besarnya usaha dalam sebuah grafik. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada grafik, misalnya grafiknya gini. Ini S perpindahan dalam meter, kemudian ada gayanya dalam Newton. Misal nanti perpindahan yang ini. Nah, maka kalau ketemu grafik seperti ini, hitunglah usahanya, katanya. Berarti usahanya sama dengan luas grafiknya, luas bangun. Luas bangun yang ada di bawah grafik. Jadi kalau misalnya bentuknya seperti ini, berarti luas bangun yang ini itu adalah usaha yang dilakukan pada grafik ini. Lanjut, kita akan bahas energi. Energi ini disimbolkan dengan huruf E besar. Nah, definisinya adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Yang pertama itu ada yang namanya energi kinetik. Energi kinetik disimbolkan dengan EK. Nah, energi kinetik ini misalnya gini. Ini ada sebuah benda atau bola gitu ya, misalnya bermassa M, kemudian dia digelindingkan dengan kecepatan sebesar V. Nah, jadi bola ini karena dia memiliki kecepatan, maka dia memiliki energi kinetik. Jadi energi kinetik ini adalah energi yang dimiliki sebuah benda karena geraknya. Jadi gini, tambahin aja. Misalnya bola ini menggelinding atau bergerak dengan kecepatan sebesar V. Mempunyai massa kemudian mempunyai V. Jadi tulis di sini energi kinetik, energi yang dimiliki sebuah benda karena geraknya.
Jadi kalau benda itu tidak bergerak, maka dia tidak memiliki energi kinetik. Nah, energi kinetik ini intinya hanya dimiliki oleh benda yang bergerak. Oke, persamaan untuk energi kinetik adalah energi kinetik EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, dengan keterangan energi kinetik itu EK adalah energi kinetik satuannya joule, massa adalah M satuannya kilogram, dan V kecepatan satuannya meter per sekon. Itu untuk energi kinetik. Kemudian yang kedua ada energi potensial. Energi potensial ini disimbolkan dengan EP. Nah, misalnya di sini ada sebuah benda di atas meja misalnya, ya. Nah, benda bermassa M berada di atas meja atau berada di atas ketinggian setinggi H. Nah, maka benda ini dikatakan memiliki energi potensial. Jadi, karena energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena ketinggiannya. Jadi energi potensial ini hanya ada saat benda berada pada ketinggian tertentu. Kalau misalnya bendanya nih di lantai atau tidak memiliki ketinggian, maka dia tidak memiliki energi potensial. Nah, maksudnya persamaan dari energi potensial ini adalah massa dikali gaya percepatan gravitasi dikali ketinggian. Keterangan dari persamaannya, energi potensial satuannya joule, M itu massa, kilogram, G ini adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H itu adalah tingginya, satuannya meter. Oke, lanjut. Kemudian ada yang namanya energi mekanik. Energi mekanik atau disimbolkan dengan EM. Energi mekanik ini adalah energi persamaannya energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Nah, selain tiga ini banyak macam-macam dari energi. Ada energi kalor. Kalau misalnya energi kalor itu Q sama dengan M kali C kali delta T. Kemudian ada juga yang namanya energi listrik, itu daya dikali waktu atau juga VI kali T. Oke, ini yang kalor ini, dan masih banyak lagi energi yang lainnya. Nah, untuk hukum kekekalan energi atau disingkat dengan HKE supaya nggak terlalu panjang nulisnya nanti. Di SMP kalian pasti udah pernah belajar tentang hukum kekekalan energi ini. Jadi kalau di SMP itu dikatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi energi hanya dapat diubah. Jadi intinya energi itu adalah selalu kekal, nilainya sama. Jadi ingat, energi itu adalah kekal, nilainya selalu sama. Nah, langsung kita ke contoh soal saja supaya lebih paham. Misalnya di sini ada sebuah benda. Ini aku gambarkan dulu. Nah, misalnya ada sebuah benda ini di sini, atau bola, pokoknya benda lah gitu ya, gambar bulat ya. Kemudian bendanya ini dilemparkan ke atas. Jadi benda dilemparkan ke atas. Misalnya ini. Nah, ada sebuah benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan 40 meter per sekon.
kecepatannya 40 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan berapakah tinggi maksimumnya. Jadi berapakah tinggi maksimum atau yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh benda ini saat dilemparkan dengan kecepatan 40 meter per sekon. Misalnya di sini ditanyakan, ditanyakan H max-nya. Maksudnya ini H maksimumnya ya. Nah, soal yang ini tadi bisa kita selesaikan dengan menggunakan gerak vertikal. Rumus gerak vertikal itu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Jadi V0-nya kan ini ya, V0-nya kan 40 meter per sekon kita masukkan. Maksudnya kecepatan awal saat dilemparkan itu kan 40 meter per sekon, berarti 40 kuadrat. Kemudian 2, G-nya kan, G-nya itu kita anggap 10 meter per sekon kuadrat. H-nya yang ditanyakan, H maksimumnya. Jadi kalau misalnya nanti di soal itu tidak disebutkan besar G, sudah pasti pokoknya G-nya itu dianggap 10 meter per sekon kuadrat. Nah, bagaimana dengan V kuadrat? V kuadrat ini maksudnya V saat dia berada pada ketinggian H maksimum. Nah, otomatis kan kalau misalnya kita lemparkan bola nih sampai atas, dia pasti berhenti dulu dong, baru dia turun ke bawah. Nah, saat dia dilemparkan dan mencapai ketinggian maksimum itu tadi, kan tidak memiliki kecepatan. Nah, di sini kan 0 jadinya. Nah, 0 kuadrat ya tetap 0. Kalau udah gini kan 40 kuadrat kita pindahkan yang ini 2 kali 10. Ini kan negatif, kita pindah ke sebelah sini jadi positif. Berarti 20 H sama dengan ini 40 kuadrat itu adalah 160. H sama dengan 1600, berarti 1600 per 20. Coret berarti H sama dengan, di sini jadinya 80 meter. Ini kalau dihitung menggunakan rumus gerak vertikal. Oke, sekarang kita selesaikan menggunakan hukum kekekalan energi. Menggunakan hukum kekekalan energi, di mana di sini kan ada energi potensial dan ada energi kinetik. Ingat, energi potensial tadi adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena ketinggiannya. Kalau energi kinetik, energi yang dimiliki suatu benda karena ada kecepatannya atau saat dia bergerak gitu. Oke, sekarang bahwa hukum kekekalan energi itu adalah energi itu selalu kekal. Jadi pada saat keadaan apapun, misalnya di sini ada keadaan A dan B, pada saat A sama dan B juga sama energinya, berarti kita pakai energi mekanik A sama dengan energi mekanik B, di mana energi mekanik tadi adalah energi potensial ditambah energi kinetik sama yang ini pada posisi A, yang sebelah sini di sini posisi B. Nah, sekarang kita masukkan energi potensial A. Ibu tulis 0 di sini kenapa? Karena kan pada saat ini kondisi A ya, di sini yang di atas ini adalah B. Pada saat kondisi A ini kan benda tidak memiliki ketinggiannya 0, otomatis energi potensialnya 0, karena kan energi potensial tadi benda harus berada pada ketinggian tertentu baru punya energi potensial. Jadi di sini 0 karena H-nya tidak ada, hanya sama dengan 0. Kemudian energi kinetik pada saat A. Nah, pada saat posisi ini, di saat posisi ini tadi dia memiliki kecepatan sebesar 40 meter per sekon. Jadi otomatis energi kinetik yang di sini ada. Nah, kita masukkan aja rumusnya setengah MVA, berarti kecepatan pada saat A ini kuadrat sama dengan energi potensial B. Kita lihat pada saat yang di B ini, apakah dia memiliki energi potensial? Otomatis sudah pasti memiliki karena dia berada pada ketinggian tertentu. Nah, saat di atas ini dia berada pada ketinggian maksimum atau HM, ini maksudnya H maksimum ya, atau ibu tuliskan H max gitu. Nah, jadi energi potensialnya ada di titik B. Kita masukkan aja rumusnya M kali G kali H. H-nya ini ya yang mau dicari nanti, yaitu H maksimum. Di sini tadi. Kemudian EKB, energi kinetik pada saat kondisi B ini. Ada apa enggak energi kinetik pada B ini? Pada posisi B ini kan dia berada pada ketinggian maksimum ya udah. Kalau misalnya kita lempar bola ke atas, maka saat dia mencapai ketinggian maksimumnya dia akan berhenti atau kecepatannya 0.
ya, sebelum dia turun lagi ke bawah, kan seperti itu. Nah, karena tadi pada saat H maksimum ini V-nya sama dengan 0, kecepatannya sama dengan 0, maka tidak ada energi kinetik pada titik B. Jadi energi kinetik B di sini itu sama dengan 0. Nah, yang tersisa sekarang yang ini kita masukkan angka-angkanya. Sebelumnya kita coret dulu yang sama. Nah, yang sama ini kan M ya, ini bisa dicoret, dihilangkan. Berarti di sini sisa setengah VA kuadrat sama dengan G dan H maksimumnya. Ini yang mau dicari nanti. Berarti dimasukkan aja setengah VA kuadratnya, ini kan 40 kuadrat, G-nya itu 10. Ini yang ditanyakan. Oke, di sini berarti setengah 40 kuadrat itu adalah 1600. 10 H maksimum. Ini bisa kita coret nih. Nah, 160 bagi 2 80. Nah, berarti H maksimumnya adalah 80 meter. Sama saja dengan menggunakan rumus yang gerak vertikal ini. Cuman di sini Ibu mau menjelaskan bagaimana tadi kalau kita menggunakan hukum kekekalan energi. Ya, Ibu tidak tuliskan rumusnya di sini tadi di atas, tapi langsung dijelaskan saja di sebuah contoh biar kalian lebih paham. Jadi kalau misalnya ketemu soal seperti ini, yang harus kalian pahami itu energi potensial dan energi kinetiknya. Ingat, pokoknya kalau misalnya dia di bawah tidak di ketinggian tertentu, maka energi potensialnya 0. Kalau dia di atas tidak memiliki kecepatan, itu adalah energi kinetiknya. Lanjut ke contoh soal. Soal nomor 1, seorang anak menarik benda bermasa 2 kg dengan gaya 80 Newton dengan sepotong tali dan membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal terhadap seperti gambar di bawah ini. Ini ada gambarnya. Yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan anak untuk memindahkan benda tersebut sejauh 5 meter. Jadi ini ada benda katanya 2 kg kemudian ditarik dengan gaya 80 Newton. Kemudian di sini di gambarnya kan dia tidak lurus ya gayanya, jadi dia membentuk sudut. Nah, nanti F yang digunakan itu adalah F yang di sini yang diproyeksikan sejajar dengan perpindahannya yaitu 5 meter. Kita tulis dulu yang pertama-tama diketahuinya. Diketahuinya kan berarti ada F 80 Newton. Kemudian ada massa benda 2 kg. Kemudian S-nya ada 5 meter dan ada sudutnya sebesar 60 derajat. Yang ditanyakan adalah usahanya. Usaha. Berarti rumus dari usaha persamaannya adalah F dikali dengan S. Tapi karena di sini F-nya ini tidak sejajar, maka diproyeksikan terhadap sumbu X di sini yang sejajar dengan perpindahannya. Berarti menggunakan F cos theta dikali dengan S. F-nya 80, cos theta-nya 60, cos 60 derajat, dan S-nya 5. Oke, 80 cos 60 derajat itu berapa? Adalah setengah. Nah, untuk sudut-sudut istimewa cos sama sinnya tuh Ibu harapkan kalian hafal ya. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini udah langsung otomatis aja tahu kayak cos 60 derajat berarti setengah gitu. Berarti tinggal dikalikan ini 40. Ini kan 40 ya, sisanya kali 5 berarti 200 joule. Berarti jawabannya yang D 200 joule. Soal nomor 2, sebuah mobil dengan massa 1 ton bergerak dari keadaan diam. Sesaat kemudian kecepatannya 5 meter per sekon. Berapa usaha yang dilakukan oleh mesin mobil tersebut? Menanyakan usahanya. Pertama-tama harus kita tuliskan dulu diketahuinya. Di sini ada massa bendanya 1 ton. 1 ton itu sama dengan 1000 kg. Kemudian kecepatannya 5 meter per sekon.
yang ditanyakan adalah usahanya. Oke, kita selesaikan. Tadi katanya kan benda apa tadi, mobil ya. Nah, mobil misalnya sini keadaan yang pertama. Nah, yang pertama itu mobilnya V-nya, V0-nya atau V mula-mulanya kan 0 ya. Karena kan katanya dalam keadaan diam. Nah, dalam keadaan diam berarti V0-nya 0. Kemudian dia bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Berarti dari sini kemudian ke sini itu awalnya kecepatannya 0 menjadi 5 meter per sekon. Berarti ini kan bergerak nih, otomatis kita menggunakan energi kinetik, karena tadi energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya. Nah, karena di sini di keadaan pertama V-nya kan 0, berarti energi kinetiknya 0 ya, karena dia tidak memiliki kecepatan. Kalau di sini energi kinetiknya ada. Nah, yang ini kita tulis aja gini supaya lebih mudah kalian gitu. Ini ada, yang ini 0. Kan ada ininya, ada kecepatannya. Nah, ini ibu tambahkan sedikit, tadi ibu lupa bahwa usaha, ibu tambahkan sedikit catatannya di sini. Usaha itu kan tadi rumusnya kan gaya kali perpindahan gitu ya. Selain itu, usaha itu juga bisa dikatakan perubahan energi. Nah, perubahan energi. Jadi usaha itu juga sama dengan perubahan energi. Karena di sini itu menggunakan energi kinetik. Di sini yang ditanyakan usahanya. Kalau pakai gaya dan perpindahan kan gayanya nggak ada, perpindahannya juga nggak tahu. Yang ada cuman kecepatan. Kalau misalnya kecepatan, otomatis sudah berkaitan itu dengan energi kinetik. Nah, karena katanya usaha sama dengan perubahan energi, berarti di sini bisa kita tuliskan, kita cari usahanya itu sama dengan perubahan energi kinetik. Berarti kalau udah ada delta gini kan berarti energi kinetik yang ini dikurang dengan energi kinetik awalnya atau E0-nya. Energi kinetik sesudah dikurang sebelum gitu. Berarti karena energi kinetik E0-nya ini kan, yang ini kan 0 ya, yang awal kan 0. Berarti sisa energi kinetik ini aja dong, yang ini kan 0, udah habis. Berarti energi kinetik tuh langsung dimasukkan aja, setengah mv kuadrat. Setengah masanya tadi ada 1 ton, masanya 1 ton atau 1000 kg. Kemudian kecepatannya 5 meter per sekon dikuadratkan. Nah, setengah dikali 1000 kali 25 ya, berarti 1000 kali 25 adalah 25.000. 25.000 bagi 2 berarti 12.500 joule. Jadi kesimpulannya, usaha itu juga sama dengan perubahan energi. Ini kalian catat, tambahin di catatannya supaya nggak lupa. Contoh soal selanjutnya, sebuah benda meluncur pada permukaan datar dengan kecepatan V sama dengan 4 meter per sekon. Kemudian benda naik pada bidang miring dengan kemiringan 30 derajat. Bila tidak ada gesekan antar benda dan luas luncur, maka berapakah panjang lintasan benda pada bidang miring? Dituliskan dulu diketahuinya. Diketahuinya di sini ada kecepatan 4 meter per sekon, kemudian ada sudutnya sebesar 30 derajat.
ditanyakan di sini berapakah panjang lintasannya, atau bisa kita simbolkan dengan S-nya. Nah, jadi supaya lebih jelas, tidak mengawang-awang, kita gambarkan dulu keadaannya berdasarkan soalnya ini. Akan seperti ini. Jadi tadi kan yang ditanyakan panjang lintasan. Nah, kan bendanya tadi bergerak dari bawah ke atas gitu ya. Jadi perpindahan dari sini ke sini sepanjang panjang lintasan ini kan sama aja dengan perpindahannya dari ujung sini ke atas sini. Jadi makanya itu yang ditanyakan itu kan tadi panjang lintasan, tapi ibu tuliskan S, itu sama aja maksudnya. Oke, kalau udah gini berarti kita menggunakan hukum kekekalan energi. Nah, energi yang dari bawah tadi kan dia punya kecepatan ya sebesar 4 meter per sekon. Otomatis yang di bawah sini itu dia punya energi kinetik. Kalau di atas ini kan dia mempunyai ketinggian, berarti dia punya energi potensial. Ingat bahwa kekekalan energi itu selalu kekal sebelum atau sesudah. Di posisi yang di bawah sama yang di atas itu energinya sama, makanya gue tulis energi kinetiknya sama dengan energi potensial yang di atas ini. Kita masukkan rumusnya, setengah mv kuadrat sama dengan m kali g kali h. M-nya di sini sama-sama bisa kita coret, hilang. Nah, berarti sisa setengah. V-nya berapa? V-nya adalah 4 kuadrat. Kemudian G-nya itu 10 dan H-nya yang kita cari dulu. Kita cari dulu H-nya untuk bisa menentukan S yang di sini. Karena kan belum diketahui nih H-nya. Langsung kita tulis, kita hitung maksud Ibu. 4 kuadrat 16 bagi 2 ada 8. 10 dikali H. Berarti H sama dengan 8 bagi 10 atau 0,8 meter. Kita jadikan cm karena yang ditanyakan yang pilihan jawabannya tuh diminta dalam cm. Berarti langsung aja dikali 100, jadinya 80 cm. Bukan ini jawabannya ya, ini masih H-nya. Sekarang Ibu sambung ke sini. Jadi gambar yang ini tadi, ini kan jadi segitiga gitu ya. Ini diketahui di sini, ini ada sudutnya dan S-nya yang dicari. Berarti bisa kita sederhanakan gambarnya jadi gini. Ini tadi yang H-nya itu, kemudian bidang miringnya, dan ini yang di bawahnya itu. Nah, di sini tadi kan 80 ya. Kemudian di sini sudutnya 30 derajat. Nah, yang ditanyakan yang ini. Nah, ini tadi kan S-nya ya. Panjang lintasannya tadi. Nah, kalau sudah seperti ini kita ingat bahwa kalau bidang miring kita pakai sin. Nah, kalau sin 30 derajat. Nah, ini kan sin 30 derajat. Kalau sin kan sin demi, depan per miring, berarti depannya 80. Maksudnya depan sudutnya kan yang ini ya, yang garis lurus ini kan 80 cm tadi. Miringnya kan S. Nah, dapat ini. Berarti kalau yang S yang dicari 80 per sin 30 derajat. S sama dengan 8. Sin 30 berapa? Sin 30 itu adalah setengah. Berarti 100. Mohon maaf ini 80 ya. Berarti kan ini dibalik jadi perkalian, 80 kali 2 160 cm. Nah, S ini baru jawabannya. Berarti jawabannya 160, bukan cuma sampai sini karena tadi cuma H-nya aja.